Kehadiran keluarga adalah harta yang paling berharga dalam suatu kehidupan. Lewat keluarga, manusia pertama kali merasakan kemurnian cinta dan hangatnya kasih sayang. Maka tak jarang seseorang bisa membela keluarga dengan segenap jiwa raganya karena keluarga adalah harta paling berharga baginya. Hal itu juga yang dilakukan oleh presenter kondang Ruben Onsu yang selama ini paling depan menjaga dan melindungi keluarga kecilnya. Sudah beberapa kali anak-anaknya dan Sarwenda kerap menjadi sasaran hujatan netizen dan Ruben pun tidak segan-segan mengambil sebuah tindakan yang tegas atas hal itu. Dan belum lama ini Ruben Onsu kembali menumpahkan kemarahannya di sosial media lantaran istrinya Sarwenda dan putranya Bertrand Peto dijadikan bahan materi stand up oleh komika Ridwan Remin di sebuah acara. Ruben merasa tersinggung lantaran sang komika menjadikan sikap Bertrand memicu Sarwenda sebagai bahan roasting atau melawak dengan ledekan. Sebagai ungkapan kekesalannya, Ruben pun langsung memberikan teguran keras kepada komika Ridwan Remin melalui akun Instagram pribadinya. Sontak saja postingan Ruben tersebut banyak mendapat reaksi dari beberapa artis tanah air seperti Rosa yang ikut menyayangkan hal itu bisa terjadi. Dan seperti inilah tanggapan Ruben usai menumpahkan segala kekecewaannya di sosial media. Ya apa yang teman-teman lihat ya itu apa yang dari uploadannya dia gitu. Ini kan saya juga ya walaupun dia mungkin di aplikasi saya nggak cari tahu lagi. Dia mau hapus mau apapun, tapi saya lihat di YouTube juga masih ada. Kalau tahu dari mana? Dari fansnya Bertrand. Dari fansnya Bertrand, terus saya share ke tim manajemennya, terus tim manajemennya juga udah tahu lagi mencari tahu gitu ya udah. Memang nggak usah pakai mikir lagi dan akhirnya saya report ke uncle-nya kan secara manajemennya Bertrand, MOP manajemen itu kan undernya Uncle Jordi. Saya ini selaku hanya orang tuanya saja yang membawa Bertrand untuk dipegang sama MOP manajemen. Jadi ya saya serahkan lagi ke manajemen Bertrand. Gak tau mas, itu dibalikin lagi ke orang yang menonton. Kalau orang yang nggak suka sama saya sih pasti akan bilang baper loh, ini pasti kan gitu. Tapi saya tetap dengan prinsip saya membela anak saya dan istri saya. Untuk kali ini ya, lo ngomong di sosial media ya gue balas lagi di sosial media. Sarwenda aja yang tahu. Karena kalau Bertrand dia juga megang IG, nggak tahu kalau dia hari ini dia buka-buka yang lainnya, saya juga nggak ngerti. Susah juga gitu naikin. Saya ngobrol, jadi makanya saya tidak jawabin teman-teman saya memberikan support tuh. Jadi saya bukannya membuat saya menjadi itu enggak, tapi saya cuman minta hati nurani dia. Kalau dia sudah menikah, ya bayangkan kalau wanita yang diajak itu adalah ibunya, mau atau tidak. Ini dari sisi wanita, tapi dari sisi anak, kalau dia punya anak, mau atau tidak. Jika anak lu memeluk lu suatu saat nanti, anak lu mencium lu suatu saat nanti, tapi menjadi bahan ejekan orang lain, dan menurut saya tidak pantas. Selain menegur komika Ridwan Remin melalui postingan Instagramnya, Ruben pun kabarnya telah menghubungi komedian senior Indro Warkop untuk menanyakan secara langsung penjelasan tentang metode dan kode etik roasting dalam stand-up comedy. Menurut Ruben, sebelum seorang komika memainkan roasting di panggung, ia seharusnya terlebih dulu meminta izin atau persetujuan terlebih dulu kepada orang yang mau di-roasting. Namun sayang, hal itu diduga tidak dilakukan komika Ridwan Remin. Hal inilah yang membuat kekecewaan dan kekesalannya semakin memuncak, lantaran materi roasting yang dibawakan sang komika dianggap tidak sesuai dengan kode etik itu, dan diduga telah ditonton banyak orang di YouTube. Enggak tahu, saya enggak. Cuman kalau saya tadi sempat telepon Indro Warkop, teman-teman bisa tanya, saya juga menanyakan sama beliau yang secara senior gitu. Untuk merosting itu ya memang harusnya ya itu harus ada persetujuan dari orangnya. Atau orangnya ada di depan kalian sehingga orang tersebut bisa memberikan jawaban ya. Tapi kan kalau ini kan tidak ada izinnya ke saya gitu. Jadi ketika dia ada di sana dan terus itu juga dimasukin ke akun YouTube-nya dia, berarti kan kontennya dia juga. Saya tidak melihat siapa yang ada di depan dia. Apa itu sebuah event atau apapun, saya nggak peduli lah gitu. Oh itu event yang udah lama atau apapun, tapi jejak digital itu yang akan terus nanti dilihat oleh anak saya pastinya ke depan. Dia menyerahkan semuanya ke saya cuma hanya tidak meminta saran, enggak. Saya cuma menanyakan bagaimana merosting itu secara kode etik. Saya nih di TV, ada bintang tamunya yang mau ngerosting, pasti tim kreatif tuh nanya dulu, Kak nanti mau di roasting ya, bahannya ini ya gitu. Yang ini jangan ya, yang ini jangan ya gitu loh.
Kan sebenarnya bisa yang kayak gitu. Bukan yang nggak mau, saya juga mau kok. Tapi ya lu janjian lah, jangan ini, jangan ini. Sebagai seorang ayah dan kepala keluarga, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Ruben untuk melindungi anak-anak dan istrinya dari hal-hal yang dianggap mengancam kenyamanan dan kebahagiaan keluarga kecilnya. Oleh sebab itu, Ruben pun kabarnya telah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya untuk mempelajari persoalan ini. Apakah layak untuk diproses secara hukum atau tidak? Walaupun begitu, Ruben juga tetap menunggu niat baik komika Ridwan Remin untuk meminta maaf dan menjelaskan mengenai persoalan tersebut. Saya udah sampai nggak bisa ngomong, teman-teman saya juga sampai nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngomong. Saya udah nggak bisa ngomong dalam hal ini. Jadi saya menggunakan hak jawab saya aja, ya saya jelaskan sebenarnya. Jadi yang dia ucapkan itu seperti, menurut saya ya, seperti menggiring opini. Makanya saya hanya serahkan ini ke Bang Minola untuk tolong dipelajari seperti apa dan bagaimana. Jadi ya kita lihat aja, kalau ada etikat baik saya terima dengan baik. Ya nanti kalau saya kasih tahu ntar disengajain nunggu sampai limitnya habis. Tunggu aja gitu. Jadi ya mungkin aja limit dari saya sore ini, mungkin dari saya nggak usah share. Tapi yang penting saya share ya menggunakan hak jawab saya aja. Jadi even anak saya menonton atau melihat aja ya dari orang-orang yang ngetek nih misalnya ke dia, saya selaku ayahnya sudah melakukan pembelaan untuk dia. Jadi ya dia harus tahu bagaimana ada ayahnya yang membela dia. Mas, kalau orang yang punya anak ya, ada orang yang punya istri ya, itu pasti merasakan hal yang sama. Ya, sekarang mas-mas semua punya keluarga, mau nggak kalau ibunya seorang wanita nih menjadi bahan olokan? Ini mental anak loh. Mental seorang anak ya, kedekatan dengan orang tuanya jadi ejekan, dan itu dengan mukanya yang so iye banget, kenal banget gitu. Dia bilang dia gue sih nggak kenal banget sama dia. Ngapain lu jadi bahan roasting? Iya kan, lu ngapain jadi bahan roasting? Kalau dia ngomong, dia komedi, mas, saya ngomongin tolak ukur saya nih. Saya boleh tanya Aditya Gumai, saya main di komedi udah dari tahun 97 mas, main Lenong Bocah. Jadi saya juga tahu, saya bercanda sama Ayu, sama Igun, sama Wendy di acara yang saya bawakan, itu semuanya janjian. Nanti gini ya, nanti gini ya, nanti gini ya. Kan mas juga ada di bawah, ada beberapa di sini media yang memang ada di bawah naungan TV yang ada kode etiknya, ada ininya, semuanya itu kan ada gitu. Tapi kan kalau ini beliau ya buat saya so iye banget, mukanya so iye gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi ya kalau dia juga nggak ada niat itu ya udah, saya juga nggak akan hapus. Itu diserahkan sama Uncle. Jadi saya serahkan semua ke Uncle gitu. Karena ya beliau tahu semuanya. Jadi ya biarkan tim manajemennya Bertrand juga yang berusaha.